Halo semuanya, bertemu lagi dengan Matlove di sini. Di video sebelumnya, Matlove sudah infokan kalau kali ini kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi. Tapi sebelum itu, mari kita bahas aturan perkalian dan faktorial terlebih dahulu. Jika suatu kejadian terjadi dalam M cara, misal kita tulis M sama dengan kejadian pertama, dan kejadian kedua dapat terjadi dalam N cara, kita tulis N sama dengan kejadian kedua, maka rumus banyaknya pasangan kejadian adalah M dikalikan N cara. Kita langsung masuk ke contoh. Ana mempunyai 3 kaos berwarna putih, merah, dan hijau, serta 2 celana jeans berwarna biru dan hitam. Berapa banyak pasang cara Ana memilih kaos dan celana? Dari soal diketahui kejadian pertama adalah Ana mempunyai 3 kaos. Berarti M sama dengan kejadian kaos ya, sama dengan 3. Kemudian Ana mempunyai 2 celana jeans. Jadi N kejadian celana ada 2. Maka dari hal yang kita ketahui tersebut, kita bisa dapatkan berapa banyak pasang cara Ana memilih dengan mengalihkan M dengan N, yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi banyaknya pasang cara Ana memilih adalah 6. Selanjutnya kita bahas tentang faktorial. Dalam matematika, faktorial dari bilangan asli N adalah hasil perkalian dari semua bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan N. Maksudnya adalah perkalian antara 1 dikali 2 dikali 3 dikali dan seterusnya sampai dengan dikali N. Inilah yang disebut dengan N faktorial, atau lambangnya adalah ini ya teman-teman ya. Kemudian kita langsung masuk ke contoh. Tentukan nilai dari 5 faktorial. Berdasarkan rumus N faktorial, maka kita langsung bisa tulis 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 atau sama dengan 120. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi permutasi. Permutasi adalah banyaknya cara untuk menyusun kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan semula. Dalam artian, jika terdapat suatu untaian abjad, misalkan ABC, maka urutan ini dapat dituliskan kembali dengan urutan yang berbeda, yaitu ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Setiap untaian ini mengandung objek yang sama, yaitu A, B, dan C. Hanya saja ditulis dengan urutan berbeda. Inilah yang disebut dengan permutasi dari ABC. Nah, sekarang kita akan membahas tentang permutasi R dari N, atau biasa disebut N permutasi R. Hal ini terjadi jika kita hanya ingin menyusun ulang sejumlah R objek saja. Kita ambil contoh untaian ABC. Maka permutasi 2 dari ABC adalah AB, AC, BA, BC, CA, dan CB. Jika kita hitung, banyak cara menyusunnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara. Rumus permutasi ini, N
N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Kita coba hitung contoh di atas, permutasi 2 dari ABC dengan menggunakan rumus permutasi. Diketahui ada 3 elemen yaitu A, B, dan C. Maka nilai N di sini adalah 3. Kemudian ingin dibentuk susunan baru yang terdiri dari 2 huruf. Maka R-nya adalah 2. Jadi kita akan tulis 3 permutasi 2 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial. Kita jabarkan nilai faktorial dan kita kurangkan dulu sebelumnya. 3 dikurang 2 adalah 1, maka 3 faktorial dibagi 1 faktorial. Kemudian 3 faktorial jika kita jabarkan hasilnya adalah 3 dikali 2 dikali 1. Sedangkan 1 faktorial adalah 1. Maka 3 dikali 2 dikali 1 adalah 6 dibagi 1. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Jadi tanpa kita jabarkan susunan untaian, kita dapat mengetahui banyaknya cara menyusun elemen yang diinginkan. Nah, berikutnya akan kita bahas permutasi dengan elemen-elemen atau objek-objek identik. Rumus dari permutasi ini adalah N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali dan seterusnya sampai dikali Km faktorial. Di mana N adalah panjang untaian atau jumlah objek semula, M adalah jumlah objek yang identik, dan Km adalah jumlah objek dalam suatu kelompok objek yang identik. Kita langsung lihat ke contoh. Berapa banyaknya cara menyusun kata basa-basi? Nah, di sini kita bisa hitung berapa banyaknya jumlah huruf dalam kata basa-basi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 huruf dalam kata basa-basi, maka panjang untaiannya adalah 8. Atau kita tulis N sama dengan 8. Kemudian, ada berapa banyak huruf yang berbeda? Dapat kita lihat, huruf yang pertama adalah B. Kemudian huruf yang berbeda lagi adalah A. Kemudian ada S. Nah, A di sini sudah kita tulis, jadi kita tidak perlu tulis lagi. B juga, kemudian ada S. Yang belum kita tulis adalah I. Maka banyaknya jumlah objek yang identik adalah B, A, S, dan I. Ada 4 huruf, atau kita bisa tulis M sama dengan 4. Jika huruf B itu adalah kelompok objek pertama, maka K1 yang adalah huruf B berjumlah 2. Dari kata basa-basi ini kita ketahui ya teman-teman, B ada di sini 1 dan 2. Jadi K1 sama dengan B sama dengan 2. Kemudian K2 adalah huruf A. Dalam kata basa-basi, jumlah huruf A adalah 1, 2, 3. Maka kita bisa tulis K2 yang sama dengan huruf A adalah 3. Kemudian S adalah kelompok ketiga. Terdapat 2 huruf S. 1, 2. Maka kita bisa tulis K3 sama dengan S sama dengan 2. Selanjutnya, I dalam kata basa-basi hanya terdapat 1, maka kita tulis K4 sama dengan I sama dengan 1. Dengan demikian,
kita langsung bisa menggunakan rumus n faktorial dibagi ke 1 faktorial dikali ke 2 faktorial dikali dan seterusnya sampai ke m faktorial. Kita langsung masukkan 8 faktorial, 8 dari n, kemudian 2 faktorial karena K1 2, 3 faktorial karena K2 3, 2 faktorial karena K3 2, dan 1 faktorial karena K4 adalah 1. Kemudian kita jabarkan 8 faktorial sampai dengan 3 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kemudian 2 faktorial kita jabarkan jadi 2 kali 1 faktorial. Ini 3 faktorial tidak perlu kita jabarkan. Kemudian 2 faktorial jadi 2 kali 1 dan 1 faktorial adalah 1. Nah, kita bisa sederhanakan 3 faktorial ini. Jadi 3 faktorial dibagi 3 faktorial ya teman-teman. Kita hilangkan. Dan kita kalikan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Kemudian kita kalikan 2 kali 1 kali 2 kali 1 kali 1. Maka hasilnya 6.720 dibagi dengan 4. Jika kita sederhanakan 6.720 dibagi 4, hasilnya adalah 1.680. Jadi banyaknya cara adalah 1.680 cara. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi melingkar atau urutan melingkar dengan rumus n permutasi siklis sama dengan n dikurangi 1 faktorial. Kita langsung masuk ke contoh. Dari 6 orang yang datang ke sebuah pertemuan, mereka duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Berapa banyak cara yang dapat dibuat dalam mengatur susunan tempat duduk? Kita tahu dari soal bahwa jumlah orang yang datang adalah 6, maka nilai n itu adalah 6. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus 6 permutasi siklis sama dengan 6 dikurangi 1 faktorial. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Jadi 5 faktorial. Nah, kita jabarkan 5 faktorial menjadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Yang kita kalikan hasilnya adalah 120. Jadi banyaknya cara adalah 120 cara. Setelah kita membahas tentang materi permutasi, saatnya kita membahas tentang kombinasi. Berbeda dengan permutasi yang mementingkan urutan, kombinasi adalah pemilihan objek tanpa memperhatikan urutan. Rumus dari n kombinasi R adalah n faktorial dibagi n dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Sebagai contoh, dari 9 orang siswa akan dipilih 4 siswa untuk mengikuti jambore pramuka. Banyak cara memilih siswa tersebut adalah: kita tahu jumlah yang akan kita pilih adalah dari 9 orang siswa, maka nilai n itu sama dengan 9. Akan dipilih 4 siswa, maka nilai R adalah 4. Kemudian langsung kita masukkan rumusnya. 9 kombinasi 4 sama dengan 9 faktorial dibagi 9 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial. Kita kurangkan 9 dikurang 4, maka 9 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 4 faktorial.
kita jabarkan 9 faktorial ini sampai dengan 5 faktorial dan kita juga jabarkan 4 faktorial. Hasilnya adalah 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita sederhanakan, kita bagi 5 faktorial dengan 5 faktorial. Maka kita bisa tulis 9 kali 8 kali 7 kali 6 dibagi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kita bisa sederhanakan 8 dengan 4. 8 kita bagi dengan 4. Hasilnya adalah 2. Kemudian 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Sederhanakan dengan 6 di atas karena 6 dibagi 6 itu sama dengan 1. Kita bisa tulis hasilnya berarti 9 dikali 2 dikali 7 dibagi dengan 1. 9 kali 2 kali 7 itu sama dengan 126. Jadi, banyaknya cara memilih siswa tersebut adalah 126 cara. Demikian video kali ini, nantikan video selanjutnya yang akan membahas materi-materi matematika yang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa.